Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang implementasi asuhan keperawatan keluarga. Tentunya mahasiswa sekalian sebelumnya sudah mempelajari tentang dan mempraktikkan tentang asuhan keperawatan, khususnya di klinik. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implementasi asuhan keperawatan keluarga. Sebelum kita membahas tentang implementasi asuhan keperawatan keluarga, kita review sejenak tentang apa itu asuhan keperawatan keluarga. Pengertian asuhan keperawatan keluarga adalah suatu rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktik keperawatan kepada keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga tersebut dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Tentunya saudara sudah expert sebagai praktisi, mahasiswa alih jenjang sebagai praktisi selama ini memberikan asuhan keperawatan keluarga di puskesmas. Akan tetapi perlu kita sebagai perawat membekali tentang bagaimana manajemen kasus, pada khususnya implementasi asuhan keperawatan keluarga. Sebelumnya tentunya dari dosen yang sebelumnya ngajar sudah membahas tentang bagaimana pengkajian keperawatan keluarga, intervensi keperawatan keluarga, dan menentukan diagnosis keperawatan keluarga. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang implementasi asuhan keperawatan keluarga. Kita review masih asuhan keperawatan keluarga secara umum. Tujuan asuhan keperawatan keluarga, saudara, bahwa tujuan asuhan keperawatan keluarga adalah meningkatnya kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Jadi kita basisnya memberikan asuhan keperawatan keluarga adalah kemandirian keluarga. Bagaimana keluarga sebagai satu sistem itu bisa saling memberikan peran masing-masing, menunjukkan peran masing-masing, dan bisa membantu terutama pada keluarga yang sedang sakit misalkan. Nah, ini sebagai tujuan dari asuhan keluarga. Tentunya secara spesifik kita sudah tahu apa itu 5 tugas fungsi perawatan keluarga. Nah, nanti kita akan bahas sebagai dasar, sebagai basis untuk memberikan implementasi asuhan keperawatan keluarga. Tujuan dari pemberian asuhan keperawatan keluarga meningkatkan kemampuan keluarga dalam pertama, mengenal masalah kesehatan keluarga. Dari keluarga sendiri bagaimana mereka dari keluarga, anggota keluarga terutama itu mengenal masalah kesehatan keluarganya. Kemudian berikutnya, bagaimana keluarga mampu memutuskan, mengambil keputusan dalam tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan keluarga. Yang ketiga adalah melakukan tindakan keperawatan kesehatan kepada anggota keluarga yang sakit, mempunyai gangguan fungsi tubuh, dan atau membutuhkan bantuan asuhan keperawatan keluarga. Jadi kita prinsipnya harus selalu berdasarkan mengamati tingkat kemampuan dan mengutamakan tingkat kemandirian keluarga. Yang keempat adalah bagaimana keluarga mampu memelihara, memodifikasi lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial sehingga dapat menunjang peningkatan kesehatan keluarga. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Bagaimana keluarga tersebut bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat, terutama adalah
keluarga mampu menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, pustu tentunya. Bagaimana pemanfaatan kartu sehat, posyandu, terus pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya, prinsip asuhan keperawatan keluarga adalah bekerja sama dengan keluarga secara kolektif, mulai sesuai dengan kemauan keluarga. Kita memulai implementasi keperawatannya, atau sesuai dengan kemauan keluarga. Sesuaikan nursing care plan-nya dengan tahap perkembangan keluarga. Terima dan akui struktur keluarga. Penekanan pada kemampuan keluarga. Tentunya terkait dengan struktur keluarga, saudara sudah paham betul dari mata kuliah, dari topik pokok bahasan yang sebelumnya dosen bahas di pertemuan-pertemuannya. Berikutnya adalah sasaran. Sasarannya adalah keluarga yang rawan kesehatan, yaitu keluarga yang mempunyai masalah kesehatan atau berisiko terhadap timbulnya masalah kesehatan. Sekali lagi, sasaran asuhan keperawatan keluarga adalah keluarga yang rawan kesehatan. Mereka yang berisiko terhadap masalah-masalah kesehatan. Tentunya sumbernya itu banyak, ya, tergantung dari masalah kesehatan itu sendiri. Contoh, misalkan karena faktor lingkungan, berarti resiko kecelakaan. Kecelakaan juga termasuk bagian dari masalah ancaman kesehatan dari anggota keluarganya sendiri, karena penataan modifikasi lingkungan yang tidak tepat di dalam keluarga. Sasaran keluarga rawan, keluarga yang belum terjangkau pelayanan kesehatan, itu menjadi termasuk kategori rawan kesehatan. Seperti ibu hamil, ya, terus ibu hamil yang belum ANC, ibu nifas yang persalinannya ditolong dukun, balita tertentu yang mengalami misalkan penyakit bawaan atau kongenital, terus penyakit kronis menular yang tidak bisa diintervensi dengan program. Kalau sekarang sudah di puskesmas ada yang program PTM, posbindu melalui posbindu PTM, atau penyakit-penyakit lainnya termasuk masuk ke dalam kegiatan posyandu lansia. Berikutnya adalah penyakit endemis atau pandemi. Penyakit kronis yang tidak menular, kecacatan tertentu baik mental maupun fisik. Sasaran perkesmas yaitu keluarga rawan sehat. Yang kedua adalah keluarga dengan risiko tinggi. Ibu hamil dengan masalah gizi, anemi, kurang energi kronis, ya. Terus kemudian ibu hamil dengan risiko seperti perdarahan, infeksi dan hipertensi. Balita dengan BKM, ya, berat yang di bawah garis merah. Neonatus dengan BPLR, berat badan bayi lahir rendah. Usia lanjut atau jompo, lansia, itu termasuk risiko tinggi. Kasus percobaan bunuh diri itu juga termasuk keluarga dengan risiko tinggi. Berikutnya adalah sasaran keluarga dengan kasus tindak lanjut keperawatan. Misalkan drop out tertentu, ibu hamil, bayi balita misalkan dari imunisasi atau keterlambatan tumbuh kembang seperti yang stunting misalkan, terus kemudian penyakit kronis dan penyakit endemis tertentu. Berikutnya mahasiswa sekalian, yang termasuk dalam kategori sasaran keluarga dengan kasus tindak lanjut keperawatan itu kasus pasca perawatan di rumah sakit, kasus pasca keperawatan rujukan, kasus katarak yang dioperasi di puskesmas, persalinan dengan tindakan, kasus psikotik, kasus yang seharusnya dirujuk akan tetapi tidak melaksanakan upaya rujukan tersebut. Itu bagian dari
resiko tindak lanjut keperawatan. Berikutnya, persiapan pemberian asuhan keperawatan keluarga. Persiapan pemberian asuhan keperawatan keluarga itu menetapkan keluarga sasaran yang akan dikunjungi. Saudara kan tentunya di puskesmas atau mahasiswa yang belum pernah di puskesmas itu tentunya sudah pernah praktik tentang bagaimana menentukan sasaran keluarga yang layak untuk dikunjungi. Dan kita menetapkan keluarga sasaran yang akan dikunjungi serta menentukan kasus-kasus yang perlu ditindaklanjuti di rumah tersebut, dalam keluarga tersebut melalui seleksi kasus di puskesmas atau pustu sesuai dengan prioritas kunjungan keluarga. Ya, kalau sekarang sudah ada program seperti program untuk sensus tentang keluarga, gitu ya, PIS-PK, Program Indonesia Sehat, pendekatan keluarga. Berikutnya mahasiswa sekalian menetapkan jadwal kunjungan. Ya, setelah menetapkan sasaran yang tepat melalui seleksi puskesmas, kita menetapkan jadwal kunjungan. Membuat jadwal kunjungan dan nama-nama keluarga yang akan dikunjungi. Membuat kesepakatan dengan keluarga tentang waktu kunjungan dan kehadiran anggota keluarga dan mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan anggota keluarga tentunya biasanya bapak atau kepala keluarga. Oke. Berikutnya menyiapkan perlengkapan lapangan untuk kunjungan. Perlengkapan lapangan itu apa saja? Mempelajari riwayat penyakit klien dari status rekam kesehatan keluarga. Kalau dulu ada family folder. Kita buka family folder. Oke. Kalau sekarang mungkin ada yang masih menggunakan family folder kembali, ada yang sudah tidak menggunakan family folder. Berikutnya, setelah mempelajari riwayat penyakit dan status rekam kesehatan keluarga, pencatatan lain yang kaitannya dengan klien tersebut, kita membuat catatan singkat tentang permasalahan klien dan keluarga sebagai dasar kajian lebih lanjut. Atau saudara bisa menggunakan form PIS-PK. Akan tetapi, form PIS-PK itu adalah sangat singkat. Kalau berdasarkan konsep teori asuhan keperawatan yang secara idealnya itu belum sepenuhnya mewakili, mengkaji, dan bisa mengkaji keseluruhan kebutuhan keluarga, kebutuhan kesehatan keluarga. Akan tetapi, jika kita sudah mengetahui bagaimana konsep tentang keluarga meliputi atau konsep pengkajian keluarga, tentunya saudara akan lebih banyak hal yang dicatat atau banyak hal yang dikaji yang akan ditanyakan atau akan dikaji kepada klien atau keluarga. Bagaimana struktur, bagaimana fungsi, bagaimana dengan pengkajian lingkungannya, dan sebagainya. Termasuk pola perilaku kesehatan. Selanjutnya, tahap pengkajian tidak akan saya bahas. Saya hanya munculkan tahap pengkajian saja sebagai step dari bagian tahapan dari proses keperawatan. Selanjutnya langsung ke iklim perawatan keluarga. Bahwa mahasiswa sekalian, asuhan keperawatan keluarga itu berbeda dengan asuhan keperawatan yang ada di klinik. Asuhan keperawatan keluarga kita tetap menggunakan dasar kesehatan individu. Akan tetapi keluarga sebagai sistem, peran fungsi keluarga, fungsi sosial, dan komunikasi, bagaimana pola komunikasi keluarga itu akan lebih digali. Bagaimana masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi di keluarga ini akan lebih luas, tidak hanya kajiannya atau sasarannya tidak hanya individu atau
kesehatan fisik saja dari anggota keluarga atau individu, akan tetapi lebih kepada kesehatan baik fisik, psikologis maupun sosial di dalam keluarga itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, implementasi keperawatan keluarga terhadap tugas keluarga. Saudara sudah tahu 5 tugas fungsi kesehatan keluarga. Mengenal masalah, mengetahui fakta tentang masalah yang ada. Mengambil keputusan, berarti keluarga bisa mengambil keputusan. Bagaimana tindakan yang tepat. Merawat anggota keluarganya yang sakit. Memelihara lingkungan atau memodifikasi lingkungan. Terus menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi setiap kita memberikan implementasi keperawatan, tentunya kita harus berbasis pada 5 tugas fungsi keperawatan kesehatan ini. Jadi kita harus berbasis pada 5 tugas fungsi perawatan kesehatan. Bagaimana mengupayakan supaya keluarga bisa mengenal masalah? Bagaimana mengupayakan keluarga bisa mengambil keputusan? Bagaimana kita guiding? Kita memberikan pelatihan secara singkat yang bisa dilakukan di dalam keluarga untuk merawat anggota keluarganya yang sakit. Bagaimana kita bisa melihat, bagaimana keluarga tersebut bisa memodifikasi lingkungan. Bagaimana bisa menggunakan fasilitas kesehatan dengan baik. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah sebagai tujuan atau sasaran sebagai tugas yang pertama. Kemampuan keluarga mengenal masalah. Ketidaktahuan tentang fakta. Pernyataan diungkapkan dari keluarga, dari anggota keluarga, ataupun berdasarkan pengkajian dari perawat, bahwa ada ketidaktahuan tentang fakta. Rasa takut akan akibat bila masalahnya diketahui. Terstigma misalkan karena faktor psikologis. Terstigma sosial, takut dicap oleh masyarakat. Misalkan penyakit menular. Contoh yang sekarang dalam musim wabah pandemi COVID-19, tentunya takut dicap seseorang yang tertular atau positif corona, dicap oleh masyarakat. Nah, ini termasuk dalam kategori ketidakmampuan mengenal masalah. Termasuk juga hilang penghargaan karena faktor lain, misalkan psikologis di dalam anggota keluarganya. Atau faktor ekonomi, accessibility-nya tidak ada ongkos, tidak bisa menjangkau, ya, secara finansial maksud saya. Berikutnya adalah sikap dan falsafah hidup. Itu banyak sekali masalah hambatan kita memberikan asuhan keperawatan karena kesalahan dari individu, pemahaman tentang individu, pengetahuan tentang individu, atau sikap dari falsafah hidup dari anggota keluarga itu yang tidak sesuai dengan visi kita sebagai perawat kesehatan. Itu. Yang kedua adalah ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan terhadap tindakan atau masalah kesehatan yang muncul di dalam keluarga itu. Ditandai dengan tidak mengerti mengenai sifat beratnya atau luasnya masalah. Berarti bagaimana implementasi kita untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, masalah tidak begitu menonjol, tidak begitu dirasakan, tidak begitu dirasakan oleh keluarga. Rasa takut dan menyerah disebabkan karena tidak dapat memecahkan masalah sehingga dapat ditangani sendiri sedikit demi sedikit.
kurang pengertian atau pengetahuan mengenai macam-macam jalan keluar yang terbuka untuk mereka, tidak sanggup memilih tindakan-tindakan di antara beberapa pilihan. Jadi, jika saudara menjumpai tentang ini, bagaimana upaya saudara untuk memberikan implementasi keperawatan? Ya, jadi jika masalah keperawatan keluarga yang etiologinya adalah ketidakmampuan mengambil keputusan, ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, dicirikan dengan 5 hal tersebut, maka kita harus mengupayakan bagaimana keluarga bisa memahami, bisa bersikap, ya, bagaimana keluarga bisa merasakan masalah, bagaimana keluarga tidak takut dan menyerah, bagaimana keluarga mengerti, memahami tentang solusi yang kita berikan dan dilakukan secara terbuka. Ada kemauan dari semua anggota keluarga untuk terlibat dalam implementasi keperawatan, dan bagaimana keluarga sanggup memilih tindakan-tindakan di antara beberapa pilihan yang kita tawarkan. Yang keenam adalah bagaimana keluarga bisa mendapatkan memilih tindakan dan mengetahui fasilitas kesehatan yang ada, tidak merasakan takut, sikap positif terhadap masalah, fasilitas terjangkau, ya. Bagaimana keluarga bisa yakin dan percaya terhadap tenaga kesehatan, terhadap kita yang memberikan asuhan keperawatan. Terus kesalahan konsepsi karena informasi yang salah terhadap tindakan yang diharapkan itu tidak terjadi di dalam kita memberikan implementasi keperawatan. Selanjutnya adalah ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan bagi anggota keluarganya yang sakit, tidak mengetahui karena keadaan penyakit, baik sifat, penyebab, komplikasi, prognosis, dan pertumbuhan perkembangan anak, misalkan. Bagaimana keluarga bisa mengetahui sifat perkembangan yang dibutuhkan? Keluarga mengetahui fasilitas yang diperlukan untuk perawatan, keterampilan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Bagaimana tidak ada konflik sikap pandangan hidup yang sesuai dengan keperawatan kesehatan keluarga. Terus kemudian bagaimana perilaku lebih fokus terhadap kesehatan keluarga. Yang keempat adalah ketidakmampuan keluarga memelihara lingkungan. Jadi implementasi yang kita lakukan jika masalahnya adalah ketidakmampuan keluarga memelihara lingkungan adalah bagaimana keluarga bisa secara mandiri mengelola sumber-sumber keluarga yang tidak seimbang atau cukup. Bagaimana keluarga dapat melihat keuntungan, bagaimana keluarga memanfaatkan pemeliharaan lingkungan di masa yang akan datang. Oke, contoh misalkan keluarga dengan lansia, bagaimana keluarga itu bisa memelihara, memodifikasi bagaimana lingkungan yang penerangannya bagus, pencahayaannya bagus, tidak berlumut, tidak licin, tidak membuat risiko jatuh pada lansia tersebut dan sebagainya. Ini bagian dari tugas kita dalam menyelesaikan masalah ketidakmampuan keluarga, memelihara dan memodifikasi lingkungan. Sikap pandangan hidup, ya, yang sering bagaimana sikap mereka di dalam keluarga dan pandangan hidup mereka yang kemudian menghambat. Jika sikap dan pandangan mereka itu baik terhadap pemeliharaan kesehatan lingkungan, tentunya mereka akan, setelah pengetahuan dan pemahamannya baik, maka akan diikuti dengan sikap yang baik sehingga secara otomatis bisa memelihara, memodifikasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan atau pencegahan
resiko ancaman kesehatan. Ketidakkompakan keluarga, sifat mementingkan diri sendiri, tidak ada kesepakatan, acuh terhadap keluarga yang mengalami krisis. Selanjutnya yang terakhir, ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan atau sumber pelayanan kesehatan. Tugas kita adalah berikan implementasi bagaimana pengetahuan atau kesadaran, memberikan pengetahuan, memberikan kesadaran bahwa fasilitas kesehatan itu ada, bisa terjangkau, baik accessibility secara finansial maupun secara jarak. Tidak memahami keuntungan yang dapat diperoleh dari fasilitas kesehatan. Berarti tugas kita adalah bagaimana keluarga itu paham. Bagaimana keuntungan kita jika menggunakan kartu BPJS misalkan. Atau fasilitas kesehatan yang secara maksimal. Pengalaman yang kurang baik dengan petugas kesehatan. Ini juga bagian dari tugas kita untuk meluruskan kembali. Rasa takut akan akibat dari tindakan pencegahan, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi. Tidak terjangkau fasilitas yang diperlukan, tidak ada fasilitas yang diperlukan, tidak ada kurang sumber daya keluarga. Ini juga bagian dari kita untuk guiding, membantu keluarga karena tidak punya sumber daya yang baik, maka kita menunjukkan, kita guiding, kita memandu, mendampingi keluarga untuk menggunakan sumber yang ada, yang bisa dijangkau oleh keluarga untuk memelihara kesehatannya. Rasa asing tidak ada sokongan dari masyarakat, sakit jiwa misalkan. Sikap atau falsafah hidup itu juga jadi pendidikan kita memberikan implementasi keperawatan. Penentuan tipologi masalah keperawatan didasarkan pada 3 norma perkembangan, keadaan kesehatan yang normal dari setiap anggota keluarga, keadaan rumah maupun lingkungan yang dapat membawa peningkatan kesehatan, sifat keluarga, dinamika dalam kesanggupan keluarga dapat membawa perkembangan keluarga. Ini tipologi. Berikutnya adalah tipologi ancaman kesehatan. Adalah keadaan yang dapat memungkinkan penyakit, kecelakaan, atau kegagalan dapat mencapai potensi kesehatan. Riwayat penyakit keturunan, bahaya penularan penyakit menular, jumlah melampaui sumber daya, risiko kecelakaan, obat, benda tajam maupun listrik, gizi kurang, baik kualitas maupun secara kuantitasnya. Kebiasaan makan yang tidak baik, artinya secara komposisi nutrisi. Waktu yang menimbulkan stres, hubungan suami istri yang tegang, hubungan orang tua yang tegang, hubungan kurang dewasa, hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis. Ini bagian dari tipologi ancaman kesehatan. Berikutnya tipologi sanitasi lingkungan yang jelek. Ini bagian dari pengamatan kita atau fokus kita dalam menyelesaikan masalah. Jika permasalahannya adalah lansia yang misalkan gangguan panca indera, kita harus fokus pada sanitasi, modifikasi lingkungan. Jangan sampai lingkungan itu kemudian tidak baik, tidak mendukung atau mengancam lansia itu terjatuh. Luas rumah tidak cukup, barang pribadi, peralatan kurang, tempat penyimpanan makanan tidak sehat, persediaan air minum tidak sehat, ada tempat perkembangan vektor, pembuangan sampah, spal, ventilasi, cara pengelolaan makanan yang kurang baik atau memenuhi syarat kesehatan, kebisingan, polusi, dan lain-lain. Berikutnya adalah kebiasaan yang kurang sehat, minum minuman keras, merokok tanpa alas kaki di sekitar rumah, minum obat tanpa resep, terus kemudian termasuk pengelolaan obat yang habis dipakai atau obat yang kedaluarsa biasanya di rumah tangga, ya.
Ya, kita berikan kalau misalkan minuman terkait dengan obat atau obat-obatan yang tanpa resep, kita berikan motivasi dan dukungan kepada keluarga untuk menggunakan fasilitas yang sesuai. Berikutnya adalah sifat kepribadian melekat seperti pemarah, defend, tidak mau menerima, tidak mau bersifat terbuka terhadap masalah-masalah kesehatan. Riwayat kesehatan yang dapat timbul masalah seperti persalinan sulit. Ya, kita harus mengkaji riwayat-riwayat sebelumnya, itu termasuk ancaman kesehatan. Memainkan peran yang tidak sesuai, imunisasi yang kurang lengkap, suasana kurang harmonis dan lain-lain. Tipologi kurang atau tidak sehat. Defisit adalah kegagalan dalam menetapkan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah keadaan sakit, terdiagnosa belum. Terus kegagalan tumbuh kembang sesuai dengan kecepatan normal. Tipologi krisis. Saat-saat keadaan menuntut terlampau banyak dari individu atau keluarga dalam hal penyesuaian maupun dalam hal sumber daya mereka. Perkawinan, krisis kehamilan, menjadi orang tua, krisis abortus, anak masuk sekolah, remaja, kehilangan pekerjaan, kematian anggota keluarga, pindah rumah dengan lingkungan yang baru, kelahiran di luar perkawinan. Baik, berikutnya adalah ini sedikit tentang diagnosa keperawatan keluarga. Ya, diagnosa keperawatan keluarga ada aktual, resiko, dan potensial. Ketentuan rumusan diagnosis melewati bagaimana. Nah, tentunya saudara sudah paham sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu sudah memahami bagaimana penyusunan diagnosa keperawatan keluarga. Contoh di sini saya review kembali contoh penyusunan diagnosa resiko. Resiko gangguan perkembangan pada balita anak N, keluarga Bapak Y, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga melakukan stimulasi terhadap balita. Ini berarti termasuk masalah kesehatan yang ketiga, masalah kesehatan keluarga yang ketiga. Risiko gangguan pergerakan pada lansia Ibu Y, keluarga Bapak A, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarganya yang sakit dan keterbatasan gerak. Ini termasuk yang ketiga juga. Terus yang ketiga adalah risiko terjadi konflik pada keluarga Bapak I berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Ya, ini ketidakmampuan keluarga mengenal masalah termasuk yang pertama dalam masalah kesehatan keluarga dan juga posisi welfare. Tentunya sudah, saya akan lewati saja. Bagaimana penentuan prioritas. Itu kita lewati saja. Sekarang saya sedikit bahas tentang pelaksanaan atau implementasi keperawatan. Merupakan pelaksanaan dari rencana asuhan keperawatan. Saudara sudah nanti memahami bagaimana penggunaan NIC, ya, bagaimana penggunaan NOC, nursing outcome-nya, nursing intervention-nya. Ini implementasi adalah merupakan bagian dari pelaksanaan dari rencana. Akan tetapi yang selalu saya berikan masukan kepada mahasiswa, jika di dalam nursing intervention, ya, dalam NIC, nursing intervention atau nursing outcome, itu adalah bahasanya akademik, artinya baru secara teori, konsep, akan tetapi kebiasaannya mahasiswa, terutama mahasiswa reguler, itu mereka memberikan bahasa implementasinya adalah masih seperti hanya teori ditambah saja. Intervensinya misalkan kaji skala nyeri, implementasinya mengkaji skala nyeri. Itu satu contoh, itu kalau nyeri. Tapi kalau misalkan intervensi yang lain seperti halnya misalkan
berikan klien latihan gerak. Terus atau berikan latihan gerak. Lantas kemudian kita tidak bisa begitu saja memberikan implementasi melatih latihan gerak. Tentunya implementasinya latihan gerak seperti apa Pak yang dilakukan pada pasien atau keluarga tersebut. Apakah gerak aktif ataukah pasif, atau latihan gerak pada anggota tubuh tertentu, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, atau bagian mana. Tentunya kan disesuaikan dengan kondisi klien yang dihadapi. Jadi bahasa implementasi itu harus yang konkret, nyata, sesuai kondisi pasien, kondisi klien, keluarga klien yang dialami atau yang dirawat. Begitu. Jadi bahasanya tidak bisa kemudian memberikan latihan gerak pada klien. Begitu saja, titik. Tidak bisa. Harusnya secara spesifik, latihan gerak apa. Itu. Oke. Kalau misalkan masalah nyeri, berikan misalkan relaksasi pada pasien. Relaksasi apa? Napas dalam kah? Atau atau relaksasi yang lain, gitu ya. Jadi dengan metode-metode keilmuan yang terbaru, spesifik apa yang dilakukan. Berikutnya, inti pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan adalah perhatian. Inti dari pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan adalah perhatian. Jika perawat tidak memiliki falsafah atau memberi perhatian, tak mungkin keluarga tidak bisa melibatkan diri bekerja dengan keluarga. Perawat pada tahap ini menghadapi kenyataan keluarga mencoba segala daya cipta dalam mengadakan perubahan versus frustasi sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Perawat harus membangkitkan motivasi keinginan untuk bekerja sama melaksanakan tindakan keperawatan. Oke. Selanjutnya, atau implementasi keperawatan menstimulasi keluarga untuk memutuskan tindakan yang tepat dengan cara diskusi. Implementasinya adalah mendiskusikan tentang, misalkan kalau masalah menggunakan fasilitas kesehatan, tentang bagaimana menggunakan upaya rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, itu misalkan. Diskusi tentang konsekuensi tindakan, melakukan tindakan, identifikasi sumber-sumber tindakan, langkah-langkah serta sumber yang dibutuhkan. Diskusi tentang konsekuensi tiap alternatif tindakan. Ya. Kemudian menstimulasi kesadaran, bagaimana kita dalam memberikan implementasi keperawatan itu bisa menstimulasi kesadaran. Penerimaan tentang masalah dan kebutuhan kesehatan dengan cara memperluas informasi keluarga, membantu untuk melihat dampak akibat stimulasi yang ada, hubungan kebutuhan kesehatan dengan sasaran keluarga, dorong sikap emosi yang sehat dan menghadapi masalah. Pelaksanaan implementasi keperawatan itu harus memberikan kepercayaan diri dalam merawat keluarga yang sakit dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan. Tentunya, bagaimana cara perawatan keluarga yang sakit, kita harus menggunakan metode atau evidence based sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini. Ya. Bagaimana mendemonstrasikannya? Menggunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah, itu penting. Jangan sampai kita memberikan solusi kepada keluarga
memberikan keterampilan terhadap keluarga, akan tetapi alat yang kita ajarkan kepada keluarga tidak ada di dalam keluarga, itu pasti tidak akan berjalan secara efektif, apalagi jika keluarga tidak bisa memenuhi atau bisa mengadakan fasilitas atau alat-alat yang kita gunakan, kita berikan contoh kepada mereka, Mengawasi keluarga melakukan perawatan, itu penting supaya tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi kesalahan atau error ya terhadap anggota keluarga yang sedang sakit, ya, kesalahan. Pelaksanaan implementasi keperawatan untuk menurunkan ancaman psikologis, meningkatkan hubungan yang terbuka dan dekat. Ya. Terus memilih implementasi keperawatan yang tepat, memilih metode kontak yang tepat, kunjungan rumah, konferensi di klinik atau puskesmas, pendekatan kelompok. Itu penting. Membantu keluarga untuk menemukan cara membuat lingkungan menjadi sehat dengan cara menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga yang ada di keluarga tersebut. Kita optimalkan bagaimana memodifikasi lingkungan yang sudah ada, kita modifikasi supaya tidak mengancam kondisi kesehatan anggota keluarga. Melakukan perubahan lingkungan keluarga seoptimal mungkin. Mengenalkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga, membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Bagaimana kita memotivasi keluarga untuk menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya, ini yang terakhir, kesulitan dalam implementasi keperawatan keluarga itu. Yang pertama ada faktor dari keluarga dan faktor dari perawat. Faktor dari keluarga itu informasi yang diperoleh keluarga itu keliru, tidak menyeluruh dan tidak dapat dikaitkan dengan situasi mereka. Keluarga tidak menghadapi situasi tersebut, anggota keluarga tidak mau melawan tekanan dari keluarga atau sosial. Keluarga mau mempertahankan suatu pola tingkah laku tertentu. Kegagalan dalam mengaitkan tindakan dengan sasaran keluarga atau kurang percaya pada tindakan yang dilakukan oleh. Sedangkan kesulitan dari perawat sendiri adalah kecenderungan perawat untuk menggunakan satu pola pendekatan yang tetap, kaku, kurang luwes. Penghargaan, perhatian terhadap faktor sosial budaya kurang. Perawat kurang ahli dalam pengambilan tindakan, kurang menggunakan beberapa teknik, kurang persiapan, pengetahuan, dan keterampilan. Kurang bisa mengembangkan keterlibatan pihak luar. Aktif, pasif, atau pasif. Kita berikan setiap kali implementasi keperawatan harus ada evaluasi formatif. Kalau evaluasi sumatif, ya, di pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Evaluasi formatif, evaluasi yang sifatnya dilakukan untuk setiap kali kita memberikan evaluasi setelah melakukan implementasi. Klien mengatakan kaki dan tangan kirinya lemah untuk digerakkan. Kaki dan tangan sebelah kiri tidak dapat diekstensikan dapat diekstensi penuh saat berdiri, kaki dan tangan sebelah kiri gemetaran. Implementasi yang kedua adalah membantu pasien memposisikan. Ini adalah bagian dari nursing intervention. Subjektif evaluasinya adalah klien mengatakan posisi duduk di kursi sudah nyaman. Objektifnya adalah klien tampak rileks. Kemudian berikutnya adalah